sudah lihat di mana-mana gambarnya dengan jargonnya yaitu bersinar. Saya tahu benar, beliau merintis dari organisasi kepemudaan dari tingkat PK, NPI, dari tingkat kecamatan, ketua, dari kegiatan-kegiatan yang nol dari PD Perjuangan sampai dia mencalonkan langsung jadi sampai 2 periode, dan juga dia termasuk entrepreneur pemuda yang mempunyai gagasan tentang UMKM, tentang ekonomi kerakyatan lah. Bukan Hanura ya? Bukan Hanura, hati nurani. Hati nurani itu hati yang terdalam. Ya, artinya dia mempunyai konsep yang jelas untuk membangun kota Palembang, Ya. bukan hanya siapa yang bayar. Ya, Ini kadang-kadang saya sangat sedih. Ya, selalu bicara boleh-boleh saja, tapi ya maksud saya jangan jadi dominan lah. ya. Kalau kita emang kota Palembang emang maju ya terus terang, makanya saya membuat bahasanya menurut saya Palembang bersinar. Bersinar. Jadi kan Ya, karena tadi memang kan dulu pernah jaya ya. Iya. Pernah. Karena selama ini tadi zaman ya kita akui zaman Pak ini emang bagus. Kan PDI sampai saat ini kan belum menyatakan sikap mau dukung siapa, mau dukung siapa nih, ya kan? Kita sebagai tokohnya, tegangkoknya PDI Perjuangan di Sumsel, pernah menjabat sebagai ketua dewan. Ada juga enggak bahasanya? Ada salah satunya Pak Muhammad Aidi itu kan. Pandangan kakak dengan sosok ini mana? Ya, Pak Aidi dulu, atau Pak KRI. Siapa tinggi kok tadi? Sebutin. Pak Lagan. Lagan, Pak Yuda. Yuda, Nanti nah, sudah itu kader tiga. murni, bukan Bukan. baru masuk kader kan. Kemudian Pak Yuda dan terakhir Pak Aidil. sampai hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juli memang kita PD Perjuangan belum mengeluarkan kader, belum, karena kita ada tahapan dari level kabupaten kota, itu penjaringan sampai DPD sampai terakhir ke Ibu Ketua Umum DPP. Untuk hari ini sudah ada calon wali kota yang dari Partai lain sudah memunculkan kadernya, ya. Nah, untuk PD Perjuangan, kalau saya lihat dari 3 calon itu, saya tertarik, simpatik sama Bapak M. Aidil Fatahari yang saya sudah lihat di mana-mana gambarnya dengan jargonnya yaitu bersinar. Saya tahu benar, beliau merintis dari organisasi kepemudaan dari tingkat PK, NPI, dari tingkat kecamatan, ketua, dari kegiatan-kegiatan yang nol dari PD Perjuangan sampai dia mencalonkan langsung jadi sampai 2 periode, dan juga dia termasuk entrepreneur pemuda yang mempunyai gagasan tentang UMKM, tentang ekonomi kerakyatan lah. Tapi menurut saya, dan dia juga kami pernah satu atap di DPR Kota Palembang. Saya ketua DPR Kota Palembang, beliau jadi sekretaris fraksi, ketua fraksi PD Perjuangan di DPR Kota Palembang, dan juga sekaligus sekretaris DPC PD Perjuangan Kota Palembang pada saat itu. Nah, setelah saya lihat dia anak muda tapi berpotensi dan dia sudah pengalaman. Di antara 3 itu dia berpengalaman, kerangka anggaran pemerintah Kota Palembang sudah tahu, tentang birokrasi dia sudah tahu, tentang PAD untuk meningkatkan sudah tahu. Saya anggap dia termasuk kader anak muda dari perjuangan yang visioner kalau menurut saya di Indonesia. Pak, sisi lain dari Pak Aidil, Pak KRI ini yang nggak tahu ya sih? Makanya dari awal saya bilang dia seorang pemuda. Dia bergerak di dalam pemudaan. Itu pertama kali saya tahu dia di kecamatan KNPI dulu, waktu zaman sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, dari situlah dia, sebelumnya dia di Dewan, dia memang orang untuk bisnis, entrepreneur ya. Nah, untuk bisnis ada peluang tentang pengurusan PD Perjuangan untuk mencalonkan, alhamdulillah dia langsung jadi. Padahal dia bukan anggota PD Perjuangan, saya sudah pengurus dulu sebagai wakil ketua di DPC PD Kota Palembang. Saya termasuk kader PD Perjuangan Kota Palembang yang senior, jadi tahu kawan-kawan yang aktif, yang berpeluang, yang berpotensi untuk meneruskan perjuangan di pemerintahan Kota Palembang. Dulu kan ada Pak Edi Sartono,
ada Pak Robin Hertaun, dan sekarang ya mudah-mudahan diputuskan oleh adik kami M.Aidil Hadari atau yang panggil Eri. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan berpengalaman dengan kurikulum PT-nya tentang keorganisasian atau kepartaian dia, mudah-mudahan DPD Perjuangan Sumatera Selatan dan juga DPP ikut termasuk sebagai kader yang potensi yang untuk diperhitungkan untuk mewakili ya. Minimal kita selaku partai besar, suatu partai pernah penguasa dan juga pernah megang di DPR RI juga, ya sayang kalau PD Perjuangan Kota Palembang tidak mempunyai kader minimal wakil wali kota. Saya cenderung ke M.Aidil Hadari. Orangnya kalau acara dia on time, tepat waktu, konsisten dan komitmen tentang yang pro rakyat. Kenapa tidak ini wali kota? Kenapa tidak wali kota? Cuman wakil. Mungkin dia merasa masih ada yang senior di PD Perjuangan, dia calon orangnya low profil. Siapa tahu kemungkinan DPD DPP mengutus dia wali kota, kita sebagai kader partai siap tegak lurus perintah komando itu. Ya. Mungkin dia karena low profil, dia punya wakil. Ya. Ya. Oke.